Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hursul Khotimah selaku Guru Bahasa Indonesia dan juga peserta debat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara debat pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Topik yang akan kita bahas pada debat pada pagi hari ini yaitu mengenai masker wajib digunakan setiap masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Saya Rahaja, nomor urut 29 selaku moderator akan mengatur jalannya debat pada pagi hari ini. Peserta debat pada pagi hari ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok afirmasi dan kelompok oposisi. Ibu guru dan peserta debat yang berbahagia, dengan mengucap bismillah, maka acara debat antara tim afirmasi dan tim oposisi resmi dibuka. Sebelum mulai debat, saya akan membacakan beberapa peraturan di antaranya. 1. Setiap peserta debat diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Kedua, setiap peserta debat dimohon untuk menonaktifkan mikrofon jika tidak berkepentingan, kecuali jika dipersilakan untuk berbicara. Yang ketiga, peserta debat wajib untuk berkenalan sebelum mulai berbicara. Demikian peraturan debat yang dapat saya sampaikan. Para peserta debat dimohon untuk mematuhi peraturan tersebut. Yang acara berikutnya yaitu penyampaian definisi dari topik yang dibahas, dimulai dari tim afirmasi, kemudian dilanjutkan oleh tim oposisi. Untuk tim afirmasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rafiq Gani Arazak, nomor urut 28, kelas 10 MIPA 1, dari anggota 1 tim afirmasi akan menyampaikan definisi mosi. Selama masa pandemi COVID-19, masker merupakan hal yang wajib untuk dikenakan terutama pada masa adaptasi kebiasaan baru karena mampu mencegah terpaparnya virus corona. Dengan menggunakan masker, cipratan droplet menjadi terhalang masuk ke mulut atau hidung seseorang. Hal tersebut yang menyebabkan masker menjadi alat penting untuk melindungi diri serta orang lain dalam mencegah penularan COVID-19. Masker wajib dikenakan jika berada di luar rumah, ketika berbicara dengan orang lain, dan ketika sedang sakit agar tidak menularkan dan tertular penyakit. Selama masa adaptasi kebiasaan baru, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat menggunakan masker. Salah satunya melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, ulama, dan relawan untuk menyukseskan gerakan menggunakan masker agar terciptanya suatu kebiasaan dan perilaku baru di masyarakat. Terima kasih untuk tim afirmasi, kemudian untuk tim oposisi waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Salma Nurul Fauziah, nomor urut 33 dari kelas 10 MIPA 1. Dari anggota 1 tim kontra, saya akan menyampaikan definisi mosi masker wajib digunakan setiap masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Masyarakat yang panik, banyak yang membeli masker berdus-dus untuk stok pemakaian. Pasalnya, dari sekian banyak tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari virus corona, menggunakan masker adalah salah satu yang paling mungkin. Namun, menurut ahli medis, masker tidak banyak membantu menangkal virus corona. Masker tidak sangat efektif mencegah penularan virus corona, kata ilmuwan di Johns Hopkins Center of Health Security, dikutip dari Business Insider. Menurut Center of Disease Control and Prevention, tindakan pencegahan terbaik untuk publik adalah tindakan standar sehari-hari untuk menghindari kuman, yakni mencuci tangan sesering mungkin, upayakan tidak menyentuh wajah, dan hindari kontak dekat dengan orang sakit. Badan Kesehatan Dunia menegaskan bahwa masker tidak diperlukan bagi orang sehat. Masker cuma diperlukan bagi mereka yang sedang sakit atau merawat orang yang diduga terinfeksi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penggunaan masker cuma akan efektif jika disertai dengan kebiasaan mencuci tangan yang benar, baik menggunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol atau dengan sabun dan air. Terima kasih untuk kedua tim yang sudah menyampaikan definisi. Berikutnya yaitu penyampaian pendapat serta argumen dari topik yang dibahas, dimulai dari tim afirmasi, kemudian dilanjutkan dari tim oposisi. Untuk tim afirmasi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rifa Alia Rahman, nomor urut 30,
kelas 10 MIPA 1 dari anggota 2 tim pro. Saya akan menyampaikan pendapat disertai argumen mosi masker wajib digunakan setiap masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Orang yang terinfeksi virus COVID-19 bisa memakai masker medis untuk mengurangi resiko penularan virus ke orang lain. Ada beberapa bukti yang mendukung dari cara ini sangat direkomendasikan. Misalnya, seseorang mengalami gejala infeksi virus, maka masker wajib digunakan untuk membantu mencegah penularan kepada orang yang rentan. Sedangkan penggunaan masker pada orang sehat bisa membantu menghindari infeksi virus COVID-19, terutama orang yang paling rentan. Terima kasih untuk tim afirmasi. Kemudian untuk tim oposisi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Syedwali Musadi, nomor 34, kelas 10 MIPA 1, dari anggota 2 tim kontra, akan menyampaikan pendapat untuk mendukung definisi mosi dari tim kontra. Beberapa orang mungkin masih ragu masker sanggup melindungi dirinya dari virus corona COVID-19 atau tidak. Oleh karenanya, banyak orang masih ragu untuk memakai masker. Lembaga Kesehatan Masyarakat sendiri menyatakan bahwa masker bukan cara yang efektif untuk melindungi diri dari virus. Masalah lainnya dari masyarakat yang menggunakan masker adalah mereka tidak bisa memastikan bahwa penggunaan maskernya aman, sering mengubah posisi masker, sering menyentuh maskernya menggunakan tangan, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih untuk tim oposisi yang sudah menyampaikan pendapat. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk tim afirmasi untuk mematahkan argumen dari tim oposisi, kemudian dilanjutkan tim oposisi untuk mematahkan dari argumen tim afirmasi. Untuk tim afirmasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rika Artamelia, nomor 31 dari kelas 10 MIPA 1 dari anggota 3 tim pro. Sebelumnya, saya tidak setuju dengan pendapat tim kontra. Tidak ada kata ragu dalam menggunakan masker. Menggunakan masker adalah salah satu cara pencegahan agar tidak terpapar COVID-19 atau corona. Dalam keadaan yang tepat, masker juga sangat membantu untuk mengurangi penularan infeksi. Penggunaan masker juga sangat dianjurkan untuk petugas medis. Orang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 bisa menggunakan masker untuk mengurangi risiko penularan virus kepada orang lain. Karena dengan menggunakan masker, kita dapat meningkatkan filtrasi atau penyaringan udara yang dihirup dan dihembuskan. Terima kasih. Terima kasih untuk tim afirmasi. Kemudian untuk tim oposisi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Siwasing Jati dari kelas MIPA 10 MIPA 1, nomor urut 35, anggota 4 tim kontra ingin menyampaikan pendapat bahwa saya tidak setuju dengan pendapat tim pro. Menggunakan masker jika tidak sering-sering mencuci tangan juga sama saja, padahal tangan yang terkontaminasi dan tidak dicuci bersih menggunakan sabun bisa menyebarkan virus COVID-19 atau corona dari permukaan tangan ke selaput lendir seseorang. Apalagi, penggunaan masker juga pasti mengubah posisi masker yang tidak benar. Terima kasih. Terima kasih untuk kedua tim yang sudah memberikan mematahkan argumen. Yang terakhir yaitu menyampaikan kesimpulan dimulai dari tim afirmasi, kemudian dilanjutkan oleh tim oposisi. Untuk tim oposisi. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Usep Widiatmojo, nomor urut 32, kelas 10 MIPA 1 dari anggota 4 tim pro. Saya akan memberikan kesimpulan. Seperti yang kita tahu, virus COVID-19 penyebab COVID-19 dinyatakan dapat menyebar melalui cairan droplet atau percikan cairan orang sakit dari batuk, bersin, dan bahkan saat berbicara. Saat jatuh pada permukaan benda, cairan ini dapat bertahan cukup lama. Menggunakan masker mencegah masuknya droplet dari luar ke dalam saluran pernapasan. Karena udara yang dihirup akan disaring terlebih dahulu. Karena droplet tidak masuk ke dalam tubuh, maka risiko terinfeksi COVID-19 akan berkurang. Karena kita juga tidak tahu secara pasti kita sehat atau ternyata sudah terinfeksi dan bisa menulur ke orang lain. Menggunakan masker mencegah keluarnya droplet dari tubuh kita ke lingkungan sekitar. Karena droplet akan tertahan oleh masker, oleh karena itu menggunakan masker mengurangi potensi menularkan COVID-19 ke orang lain.
Masker mengurangi penyebaran virus penyebab COVID-19. Jika kita menggunakan masker, maka kita melindungi diri kita sendiri maupun orang lain. Namun, kita harus ingat bahwa menggunakan masker hanya salah satu protokol kesehatan yang harus kita ikuti di antara beberapa protokol kesehatan lain. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak serta mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Terima kasih untuk tim afirmasi. Kemudian untuk tim oposisi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yusita Rima Anjani, anggota tim kontra nomor urut 36 dari kelas 10 MIPA 1. Izinkan saya untuk menyampaikan simpulan dari argumen teman-teman saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang berpendapat jika masker masih belum bisa membantu menangani masalah pengurangan penularan virus oleh COVID-19. Karena masih banyak para pengguna masker yang sering mengubah-ubah posisi masker dan menyentuh masker menggunakan tangan secara langsung. Maka dari itu, masyarakat masih lalai akan melindungi diri dari virus jika hanya memakai masker saja. Oleh karena itu, kita seharusnya mewajibkan sering-sering untuk mencuci tangan secara bersih dan benar, serta menggunakan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah, dan jika sudah tertular, harus menggunakan masker medis secara double agar mengurangi resiko penularan virus dari orang ke orang. Yang terpenting tetap jaga jarak. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kedua sudah menyampaikan kesimpulan. Demikian debat pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para anggota debat yang sudah berpartisipasi. Saya selaku moderator apabila ada kata-kata yang belum berkenan, saya mohon maaf. Sobat debat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.